Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa anba'ihi wa mawala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Al-faidatu sadisah fi nahyi 'anil ihtijaj bil qadar. Bermula faidah yang keenam tentang larangan berhujjah dengan takdir. Larangan berhujjah dengan takdir. Hujjah itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk membenarkan pilihan atau perbuatan kita. Itu hujjah. Ya. Orang sering sebut dalil, begitu kan. Kamu berbuat begini, mana dalilnya? Yang disebut dengan dalil itu alat sebetulnya. Tapi hal itu posisinya adalah sebagai hujjah. Nah, di sini babnya dilarang berhujjah dengan takdir. Qala sayyiduna sahibur ratib fin nasaih ad-diniyah wa ammal ihtijaju bil qadar alladhi yujrihi syaitan al-la'in ala alsinati katsirin min 'ammatil muslimina fa fihi khatarun katsir wa huwa anna ahadahum idza qila lahu wa qad taraka ba'dal wajibat wa fa'ala ba'dal muharramat lima fa'alta dzalik wa khalafta amra Allah ta'ala wa amra rasulih fayaqul dzalika muqaddarun alayya wa maktubun wa maqdiyun ya'dhuru bidzalika nafsah wa yarfa'ul kharaj anha. Berkata al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala bahwasanya banyak di antara manusia yang digelincirkan oleh syaitan, lisan mereka nggak tahu hatinya, boleh jadi hatinya pun demikian. Ketika mereka melanggar aturan Allah serta berbuat hal yang diharamkan dan ditegur, kenapa Anda berbuat seperti itu? Kenapa Anda tinggalkan sholat? Kenapa yang lain puasa Ramadan Anda tidak puasa? Nah, dia menjawab, sesungguhnya yang saya kerjakan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya keadaan saya seperti ini sudah dituliskan di dalam qada dan qadar saya. Nah, itu. Nah, ini kata Imam Al-Haddad contoh dari orang yang tergelincir. Ini bahasanya halus, tergelincir gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin terperosok. Kalau tergelincir kepleset masih bisa bangun. Kalau terperosok sulit. Jadi orang yang digelincirkan oleh syaitan. Syaitan itu, saudara sekalian, diambil dari kata syatona yang artinya jauh. Ya, dia jauh. Kalau iblis balasa, putus. Syaitan itu syatona, jauh. Dia jauh dari kebaikan. Jauh dari rahmatnya Allah. Karena dia jauh dari kebaikan, maka dia jauh dari rahmat Allah. Sebab rahmatnya Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Seperti Allah sebutkan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Diterjemahkan secara literal, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang berbuat baik. Makna Allah bukan zat, tetapi rahmat. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang bertakwa dan berbuat baik. Kalau dia berbuat yang tidak baik, rahmat Allah jauh. Nah, syaitan mengajak kita untuk jauh dari kebaikan, tujuannya supaya jauh dari rahmat Allah. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dilengkapi dengan perangkat-perangkat tertentu, yang mana perangkat-perangkat itu bermanfaat
untuk mengingatkan. Kalau kita salah, ada yang mengingatkan. Nah, itu disebut nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah. Kata sebagian ulama tasawuf, kalau Anda mau selamat, maka dengarkanlah celaan dari nafsul lawamah. Jadi kalau nafsul ammarah bisu, dia selalu menyuruh kepada keburukan. Kalau nafsul mutmainnah, ini sudah tenang. Nah, ada kita rasakan kalau terpeleset pada keburukan, lalu di dalam hati kita ini ada yang berkata, seharusnya kamu nggak begitu, seharusnya kamu nggak boleh berbuat seperti ini, yang kamu pilih itu keliru. Itu siapa tuh yang membisikkan itu? Itulah nafsul lawamah. Dengarkan dia, selamat. Nah, nafsul lawamah itu boleh jadi bisikannya tidak akan terdengar oleh telinga kita, atau bahkan tidak kita gubris meskipun kita dengar akibat daripada syaitan. Nah, maka syaitan ini selalu mencari-cari jalan untuk yang buruk dihiasi supaya tampak baik, yang salah dibingkai supaya terlihat benar pada mata kita. Nah, salah satunya takdir. Ada orang sudah umur sekian puluh tahun, di sini saya yakin nggak ada, insya Allah, belum bisa baca Al-Quran. Ya, umurnya sudah 60, 50, belum bisa baca Al-Quran. Kalau di sini insya Allah Al-Quran sudah di luar kepala semua ya. Insya Allah, di luar kepala. Hafalnya di luar katanya gitu. Iya. Ini 40 tahun belum bisa baca Quran. Begitu ditanya, kenapa Bapak belum bisa? Ya mau gimana lagi Ustaz, takdir saya begini. Nah, iya. Allah tidak takdirkan saya menjadi ulama. Allah takdirkan saya menjadi orang awam katanya. Nah, ada untungnya Ustaz jadi orang awam itu. Wah, ada untungnya. Jadi orang awam itu ada untungnya katanya. Jadi orang tidak tahu itu ada untungnya. Apa untungnya? Dia baca, kan Nabi pernah bersabda bahwa kalau orang tidak tahu lalu berbuat salah, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Saya salamin aja, mantap ya. Iya, mantap. Siapa gurunya saya bilang. Ya. Masalahnya bukan orang tidak tahu tidak dituntut. Masih untung kalau Allah tanya, kamu nggak tahu ya Allah. Selesai. Untung kalau begitu. Tetapi bagaimana kalau Allah tanya, kenapa kamu tidak tahu? Iya. Oh, anu. Kan mulai itu. Apa nggak ada ustadz dekat rumah kamu itu? Nggak ada pengajian? Apa kamu segitu miskinnya nggak bisa beli buku agama untuk memahami agama kamu? Kok sampai nggak tahu? Nah, ini al-mu'tazirun, orang-orang yang mencari uzur dengan ketidaktahuannya, berarti berpuas diri dengan kebodohannya. Seharusnya orang Islam nggak begitu. Makanya Nabi menyebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, wa fi riwayah wa muslimah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmunya apa? Terutama ilmu terkait dengan akidahnya, fikihnya, ya ibadah dia sehari-hari lah. Nggak perlu menjadi mufti. Yang penting ibadah kita nggak salah. Nah, setan itu membisikkan seperti itu. Jadi kemalasan kita untuk mempelajari agama itu kemudian dihiasi seolah-olah baik dengan alasan takdir. Lebih jauh lagi ada orang melanggar, kenapa Anda mencuri? Ya, takdir Allah katanya. Nah, inilah seburuk-buruknya kaum. Saya teringat ada ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kata beliau, kalau Anda menemukan dai-dai Jabariyah, nah ini kelompok Jabariyah. Ya, kelompok Jabariyah itu mengatakan kita ini cuman boneka saja. Jadi dalangnya itu Allah katanya. Jadi semua yang kita kerjakan itu semua sudah Allah tentukan. Jadi apa, bagaimana, hasilnya seperti apa, iman, kafir, taat, maksiat, itu semua sudah Allah tentukan. Kita tidak bisa memilih. Kita tidak berdaya upaya untuk memilih katanya. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kamu ketemu dai-dai seperti itu, ada yang ceramah seperti itu, kamu tampar mukanya. Iya, tampar mukanya. Kemudian tarik jenggotnya. Lalu robek-robek sorbannya.
Kemudian pukuli badannya. Kalau dia nanya, kenapa kamu begitu? Jawab aja, ini takdir Allah. Begitu. Iya. Iya kan? Enak betul dia yang maksiat, Allah yang salah. Nah, dipukul sajalah, salahkan Allah. Jangan salahkan kita. Itu kata Imam Ghazali. Nah, makanya hal-hal yang berpengaruh terhadap muamalah seperti itu berawal dari akidah yang keliru di dalam menyikapi Allah. Ada lagi yang terlalu berkuasa, ya, terlalu berkuasa, sampai-sampai dia bisa memperbudak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu sedekah hari ini 1 juta, seminggu diganti 10 juta, wah, gitu kan. Jadi Allah udah jadi budaknya tuh, ya suruh ganti 10 juta seminggu lagi, gitu kan. Hati-hati, ya, nggak begitu, ya. Itu yang ekstrim. Yang halus, ada orang baca Al-Waqi'ah. Saya punya guru itu ditegur. Jadi ada seorang membaca surah Al-Waqi'ah, membaca surah Al-Mulk, membaca surah Yasin sebelum ujian. Begitu dia dapat nilai bagus, kata dia, nah, ini karena Yasin, karena Al-Mulk, karena ini. Nah, dimarahi. Berarti dia mengatakan bahwa seolah-olah Allah itu terpaksa berbuat sesuatu karena kamu sudah berbuat. Apakah tidak mampu Allah berikan secara gratis? Nah, makanya kata para ulama tasawuf, jangan mengikat Allah dengan sebab. Ya, jangan mengikat Allah dengan sebab. Misalnya seseorang yang sudah sedekah belum mendapat penggantian, dia protes kepada Allah. Hatinya mengatakan, kan saya sudah sedekah, kok belum ada gantinya? Kan saya sudah sedekah, kok masih sakit juga? Katanya sedekah menolak bala, gitu. Kan saya tadi pagi sedekah, kok masih kecelakaan juga? Nah, seolah-olah Allah tuh harus diikat dengan sebuah hukum. Tidak seperti itu. Nah, nggak bisa. Karena Allah itu diantara sifat jaiznya, Allah boleh berbuat, Allah boleh tidak berbuat. Jika Allah berbuat sesuatu, itu bukan karena sebab yang kita kerjakan mengikat dia, tetapi semata-mata karena kebaikan Allah kepada kita. Buktinya apa? Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan pada kita telinga, Allah berikan kepada kita mulut, Allah berikan kepada kita akal yang baik, dan itu tidak pernah kita minta. Pernah kita minta mata kepada Allah di alam rahim itu? Nggak pernah. Itu baiknya Allah aja Allah kasih. Yang ekstrim lagi mengatakan karena Allah tidak diikat dengan sebab, kita nggak usah ambil sebab deh. Nah, gitu kan? Iya. Nah, ini juga salah. Berpegang kepada sebab kufur, meninggalkan sebab bodoh. Itu kata para ulama. Berpegang kepada sebab kufur, meninggalkan sebab berarti dia bodoh. Sebabnya orang itu menjadi alim adalah belajar. Kalau dia mengatakan saya alim karena belajar, dia sudah kafir. Karena dia alim itu sebab Allah memberikan ilmu kepada dia. Kalau dia mengatakan kalau karena alim itu adalah nikmat dari Allah, ya sudah, saya nggak usah belajar. Ah, ini orang bodoh berarti. Bagaimana posisi kita? Ahlus sunnah wal jamaah itu berada di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu kita ausat di tengah. Jadi sebab itu kita ambil. Anda mau dapat rezeki, ambil sebabnya. Tapi jangan bergantung kepada sebab itu. Bergantunglah kepada nikmat dari Allah. Anda mau dapat ilmu, belajarlah. Tapi jangan menggantungkan diri pada belajar, tetap memohon ilmu kepada Allah. Anda mau selamat, ambil jalan keselamatan. Nah, ini udah mulai lebih dalam lagi. Banyak orang minta keselamatan, tapi dia nggak ambil sebabnya. Dia berdoa, ya Allah, jagalah kami di dunia. Nah, tapi dia nggak menjaga diri di dunia. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Tapi dia maksiat terus. Berarti dia nggak ngambil sebab keselamatan di akhirat. Ambil sebabnya, lalu bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung kepada takdir, lalu menyalahkan apa yang terjadi pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Baik. Sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ya. Kalau begitu kan janji Allah itu. Baik, yang baik sekali. Yang pertama,
Setiap bahasa kita menyebutnya khasiat, begitu ya. Wah, khasiatnya obat ini untuk ini gitu kan. Khasiatnya surah Al-Waqiah untuk rizki, ya itu kan khasiat. Khasiat itu dalam bahasa Arab disebut fadilah. Fadilah dari kata fadlun. Fadlun artinya keutamaan. Keutamaan itu artinya sesuatu yang diberikan. Boleh jadi nggak diberi oleh yang memberikannya, begitu kan? Terserah yang memberi mau diberi atau tidak. Fadilah daripada surah Al-Waqiah adalah Allah bukakan pintu-pintu rizki, Allah lancarkan rizki. Bolehkah seseorang ketika membaca surah Al-Waqiah dia berharap fadilah tadi? Kalau saya berpendapat bukan boleh, tetapi harus. Fadilahnya ini harus kita harapkan. Seseorang dia membaca surah Al-Waqiah, dia harus yakin bahwa dengan membaca ini Allah akan meridhoinya. Lalu dia mengharapkan fadilahnya, semua fadilah. Tapi masih seret juga Ustadz rezeki saya. Berarti ada yang salah dalam pola pikir Anda tentang rizki. Jangan-jangan rizki menurut Anda cuma materi ya. Kebanyakan orang memandang rizki itu pada apa yang didapatkan tangannya. Itu rizki. Tapi banyak orang lupa bahwa musibah yang tertolak dari dirinya itu rizki. Ada seseorang dia sedekah di pagi hari 10 juta karena dia berharap mendapat ganjalan 10 kali lipatnya 100 juta. Dia sedekah di pagi hari 10 juta karena Allah. Berangkat dia kerja, kecelakaan motor, patah kakinya. Begitu dia tanya, kamu kan sudah sedekah 10 juta tapi kok kecelakaan juga, buru-buru 100 juta begitu kan, malah kaki patah. Kata dia, alhamdulillah masih untung kaki yang patah. Coba kalau jantung saya bocor, operasinya berapa ratus juta itu. Ini cuman kaki, nggak nyampe 100 juta. Jadi Allah tolak darinya musibah yang kalau itu menimpa dia ongkosnya 100 juta. Itu rezeki dari Allah berarti. Kita ini kadang-kadang fokusnya pada yang kita dapat, bukan pada apa yang Allah luputkan daripada bala. Nah, jika sudah mendapatkan itu, pujian tetap kepada Allah. Jangan memuji wasilahnya dalam tanda kutip. Yang dilarang itu kalau kita menisbatkan kebaikan itu kepada perantaranya. Makanya kata para ulama tasawuf, alhamdulillahilladzi la yuhmad illa huwa fil makarih. Segala puji bagi Allah, tidak ada selain Allah yang tetap dipuji walaupun dalam keadaan yang tidak kita sukai. Kalau kita nggak suka sama perbuatan istri kita, masa kita puji perbuatannya? Kalau kita nggak suka dengan seseorang, masa kita puji dia? Nah, tetapi Allah itu bahkan pada perkara-perkara yang mungkin kita nggak suka, musibah, sakit, bala, tetap kita puji dia. Karena pada hakikatnya itu akan berbuah kebaikan atau berguna untuk menolak keburukan yang jauh lebih besar. Itu contoh. Nah, jadi wajib mungkin dalam tanda kutip, bukan bahasa agama ya, haruslah, jangan wajib. Haruslah seseorang itu berharap fadilah. Dia berharap fadilah dari sholat duhanya, dia berharap fadilah dari waqiah, dia berharap fadilah dari surah Al-Mulk. Dan itu salah satu perantara dalam kurung sebab, salah satu sebab saja. Membaca surah Al-Mulk dijaga dari azab kubur, tapi dia kencing sembarangan. Nah, gimana tuh misalnya? Dia baca Al-Mulk nih, dia tahu fadilahnya gitu kan, bahwa dengan baca Al-Mulk dia akan dijaga dari azab kubur, tapi dia kencing sembarangan. Nah, dijaga nggak dari azab kubur? Ya enggak lah, gitu kan. Nah, dia baca Al-Mulk khatam tiap malam, tidak tidur kecuali khatam 3 kali, tapi mulutnya senang mengadu domba, nggak akan dijaga dari azab kubur. Karena di antara penyebab azab kubur adalah orang yang kalau kencing sembarangan sampai najis, celananya dipakai sholat, kakinya najis masuk ke masjid, dan yang kedua adalah mulutnya yang keji. Nah, jadi ambil sebab. Ada sebab lahir, ada sebab batin, tapi bergantungnya kepada Allah. Makanya kata para ulama tadi katakan, kalau kita bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada Allah, itu kita kufur. Seolah-olah kalau pakai sebab selamat, Allah yang menyelamatkan. Tapi kalau meninggalkan sebab berarti bodoh, karena kita kayak nggak mau ikhtiar.
Ya, seolah nggak mau usaha. Nah, itu saya rasa. Jadi tidak bertentangan, asalkan tepat di dalam memahami mana yang sebab, mana yang musabbab yang disebabkan, dan mana yang musabbib yang menyebabkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, dari kanan dulu. Terima kasih Ustaz. Mana buktinya itu? Bagaimana wujud Allah itu ada di dunia? Baik, saya jawab dulu sedikit. Yang pertama, kita harus selalu berpegang kepada hadis Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan berfikir tentang zatnya Allah. Jangan memikirkan bagaimana bentuknya Allah. Jangan memikirkan bagaimana berdirinya Allah. Allah berdiri apa enggak kita juga nggak tahu kan? Nah, yang kita tahu Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri, tetapi itu berdiri di situ maknanya majaz, maknanya mandiri, artinya tidak bergantung kepada apapun, bukan berdiri seperti kita yang tengah berdiri. Adapun menemukan keberadaan Allah, bisa di dunia kita bisa menemukan keberadaan Allah. Beda antara keberadaan dengan ada. Kalau ada terkait dengan wujuduz zat, kalau keberadaan terkait dengan sifat dan kekuasaan. Keberadaan Allah bisa kita temukan di dunia ini bagi orang-orang yang mau mentadabburi, mau berpikir, mau merenungkan bahwa setiap yang dia lihat dia kaitkan dengan kekuasaan Allah. Maka secara tidak langsung dia sudah melihat keberadaan Allah di dunia. Itulah kenapa ada orang dulu mengatakan, tetapi lalu disalah tafsirkan. Ada orang dulu mengatakan Allah itu di mana? Maksudnya bukan dalam arti akidah zatnya Allah di mana-mana, tetapi kekuasaannya, pengawasannya, ilmunya, keindahannya itu di mana-mana bisa kita temukan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin merasakan keberadaan Allah di dunia, karena di dunia kita tidak mungkin melihat zat Allah, tapi kita bisa merasakan keberadaan Allah, maka kaitkan segala sesuatu dengan Allah. Satu, tujuannya untuk memotivasi dalam berbuat kebaikan dan menambah cinta. Kaitkan segala sesuatu dengan Allah. Itulah zikir yang terpenting. Yang kedua, timbulkan sifat muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi. Itu harus timbul. Ya, harus ditanamkan dalam hati kita bahwa Allah itu maha mengawasi kita, supaya tercegah dari berbuat yang salah meskipun tidak ada manusia yang melihat. Bukan tidak ada yang melihat, karena Allah melihat, tidak ada manusia yang melihat gitu kan. Nah, tapi kalau dia merasa diawasi Allah, dia akan tercegah. Itu ya. Kemudian tadi apa lagi? Sudah ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun kita mengatakan hakikatnya semua dari Allah, ya, tetapi ada perantara-perantara yang Allah datangkan, ada sebab-sebab yang mesti kita ambil. Ya, cuman adab kita, adab yang baik nisbat kepada Allah, yang buruk nisbat kepada diri kita sendiri. Jangan menyandarkan yang buruk kepada Allah. Ya, saya kira itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.